Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari eh, tema materi teori antrian. Jadi ini bagian dari sifatnya operasional. Jadi model sistem antrian. Eh, Awalnya memang sudah lama ya, teori model antrian di sini sejak 1999 ya. Dan ini dalam cabang keilmuannya masuk kepada sains, jadi manajemen sains yang operasional. Jadi banyak digunakan untuk pelayanan, jadi jasa pelayanan di industri ya, untuk konsumen. Nah, model antrian di sini kita bisa mempelajarinya. Pertama kita harus tahu dulu sistem ya, sistem dari antrian apa yang mau kita pelajari. Kemudian di dalam antrian, pertama yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan antriannya itu sendiri atau garis tunggu. Kemudian fasilitas pelayanan, eh, pelayanannya bagaimana. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi di dalam suatu sistem antrian ya, eh, yang perlu dilakukan evaluasi adalah pertama terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya, kemudian terkait dengan efektivitas sistem layanan dalam antrian tersebut. Jadi dua aspek di sini, aspek pertama dan aspek kedua, aspek biaya dan aspek efektivitas ya dari antrian yang dibuat, itu yang harus kita evaluasi, kita pelajari atau kita tentukan. Oke. Gambaran sistem dari antrian adalah pertama yang sederhana ya, ada kedatangan. Ada kedatangan. Ini pertama ya, pasti. Kemudian masuk kepada antriannya ya, garis tunggu antriannya. Terus kemudian di sini adalah pelayanannya. Setelah dilayani selesai, kemudian keluar. Keluar selesai berarti kan di sini keluar. Nah, ini yang sederhana ya, komponen utama sederhananya. Ada kedatangan, ada antrian, kemudian dilayani, kemudian selesai. Oke. Nah, untuk konsep biaya di sini di dalam antrian pertama yang terkait dengan biaya penyediaan layanan. Nanti coba kita lakukan perhitungan ya di akhir materi di sini. Kita akan coba hitung gitu, biaya terkait dengan antrian. Oke, kembali lagi ke dalam sistem antrian. Nah, sistem antrian komponen utamanya tadi ada tiga ya. Pertama ada kedatangan di sini, kemudian ada antrian, kemudian ada pelayanan di sini. Nah, kedatangan di sini untuk memahaminya maka di sini kita harus membuat semacam pola kedatangan begitu. Pola kedatangannya berdistribusi apa begitu. Distribusi di sini maksudnya adalah eh, berdasarkan bisa jumlah dan waktu begitu kan ya. Pola kedatangannya berdistribusi apa. Masih ingat ada istilahnya distribusi Poisson. Nah, di sini kedatangannya di sini sifatnya bisa ada yang datang, kemudian menunggu masuk ke antrian, atau sebaliknya ada yang datang dan tidak sabar kemudian kembali begitu ya, tidak tidak ikut antrian untuk dilayani. Itu perilaku kedatangannya. Oke, kemudian antrian. Di sini antrian. Nah, di antrian di sini dia mengantri tentunya eh, sistemnya adalah yang datang duluan dilayani gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi terkait dengan sistem antrian, ini ada beberapa konfigurasi. Konfigurasi sistem antrian itu apa? Adalah model semacam itu ya. Jadi di sini bentuknya model, model ya, model antrian atau konfigurasi. Modelnya yang paling sederhana namanya single channel, single piece ya. Single channel, single piece. Channel di sini adalah fasilitas di sini. Fasilitasnya cuma satu, ya. Terus antriannya cuma satu jalur, begitu.
namanya single phase. Kemudian ada yang multi channel. Multi channel berarti lebih dari satu, fasilitas layanannya lebih dari satu. Ini single phase berarti antriannya cuma satu. Ada lagi yang di sini single channel. Single channel cuma satu ya layanannya di sini. Tetapi multi phase di sini ngantrinya ada dua kali. Ya, ngantrinya ada dua kali. Ini multi phase di sini satu, di sini lebih dari satu ya. Cuma di sini ada single channel di sini. Jadi satu fasilitas pelayanan, tetapi ngantrinya ada eh, beberapa tahapan, tahapan satu, tahapan dua, sehingga disebut sebagai multi phase. Gitu. Ada yang disebut juga multi channel. Nah, ini multi channel ya. Jadi sini fasilitasnya banyak, lebih dari satu. Multi phase. Artinya begini, ngantrinya itu tidak satu jalur, bisa beberapa jalur. Dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini, begitu. Dari sini bisa ke sini, begitu. Nah, ini multi system. Nah, model konfigurasi di sini siapa yang menentukan? Nah, ini memang harus disesuaikan dengan apa sistem yang mau kita pelajari, sistem antrian. Misalnya tadi sistem antrian di mana? Di bank ataukah sistem antrian di apa kantor pos ataukah mungkin sistem antrian di BPJS misalnya ataupun sistem antrian mungkin di Dukcapil ya. Itu kita pelajari, kita evaluasi ya efisiensi dari sistemnya itu yang kita buat modelnya ini. Nah, nanti yang paling efisien ya, nah itu yang kita bisa terapkan model konfigurasinya ini. Di samping efisiensi juga biaya yang dikeluarkan dari membuat sistem antrian dengan konfigurasi tertentu itu berapa. Makanya model model konfigurasi di sini nanti akan menentukan apa perhitungan efisiensinya. Oke ya, oke. Cukup sederhana ya sebenarnya, saya harap bisa dipahami. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami di sini adalah notasi. Notasi dari perhitungan terkait efisiensi dalam sistem antrian. Ya. Nah, nanti ada istilah MM1. MM1 di sini berarti single channel ya, sama single phase begitu. MM1 di sini ya. Terus kalau MM2 di sini berarti multi channel ya, multi channel di sini multi channel. Jadi channelnya ada dua, intinya begitu. Ini channelnya ada satu, channelnya ada dua, ya. Kemudian di sini channelnya ada tiga, ini channelnya ada empat, ya. Jadi ini di belakang di sini notasinya adalah jumlah channel, ya. Oke. Kemudian yang di depan di sini adalah kedatangan. Yang di tengah di sini adalah antrian, begitu. Jadi M di sini menunjukkan bahwa kedatangannya itu berdistribusi Poisson, ya Poisson. Poisson di situ nilai parameternya adalah rata-rata waktu kedatangan, begitu ya. Jadi kalau memahami distribusi Poisson adalah rata-rata waktu kedatangan, gitu ya. Atau rata-rata jumlah kedatangan bisa begitu ya. Jadi yang paling depan di sini adalah menunjukkan pola kedatangan. Terus kemudian yang tengah di sini menunjukkan pola pelayanan di antrian. Jadi pola antriannya ya. Nah, M di sini menunjukkan pola antriannya adalah distribusi Poisson sama ya. Kalau D ini menunjukkan bahwa pola pelayanannya di sini adalah konstan, artinya dibuat konstan. Pola pelayanannya dibuat konstan. Nah, biasanya untuk pola pelayanan di antrian pelayanan ya, dilayani itu konstan, biasanya itu berupa mesin ya. Jadi dia bisa stabil ya, konstan. Nah, kalau yang berdistribusi tertentu ini biasanya yang melayani adalah manusia. M di sini berdistribusi Poisson ya. Nah, kalau G di sini
pelayanannya berdistribusi normal, distribusi normal. Ya. Jadi notasi di sini kurang lebih seperti itu ya maksudnya. Nah, ilustrasinya seperti ini gambarnya. Ini MM1 berarti apa? Kedatangannya di sini ya, M di sini kedatangannya berdistribusi Poisson ya. Kemudian ngantrinya di sini, waktu pelayanannya di sini ya juga menganut distribusi eksponensial ya, sorry, eksponensial di sini, eksponensial. Eksponensial sama Poisson, eksponensial itu artinya begini, cirinya semakin cepat, semakin lama waktunya, artinya semakin berjalan waktu itu pelayanannya akan semakin cepat. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Itu eksponensial, ya. Gitu. Nah, kemudian ini MM1 ya. A1 ini menunjukkan jumlah fasilitas pelayanannya cuma 1. Oke. Kemudian notasi yang perlu kita pahami di sini adalah utamanya ada dua notasi ya. Pertama adalah lambda sama mu, istilahnya lambda sama mu ya ini ya. Lambda di sini adalah rata-rata kedatangan. Jadi pelanggan atau konsumen ya itu rata-rata kedatangan dalam periode waktu berapa jumlahnya, rata-rata kedatangan. Kemudian mu adalah rata-rata pelayanan, waktu pelayanan dalam periode waktu. Artinya begini, kalau kita lihat gambarnya, ini datang di sini, ya rata-rata waktu kedatangan itu berapa? Nah, itu dinotasikan dengan lambda. Kemudian rata-rata waktu pelayanan di sini, rata-rata waktu pelayanan di sini itu dinotasikan dengan mu, gitu. Nah, dua nilai di sini ini penting dan harus kita dapatkan. Jadi kalau dalam kenyataannya kita melakukan observasi ya, misalnya kita melakukan pencatatan, kita cek ya, pelanggan atau konsumen datang, itu rata-rata kedatangannya berapa orang dalam jam misalnya, ya, dalam jam berapa orang. Kemudian rata-rata pelayanan itu dalam jam berapa orang juga, nah itu mu. Dalam 1 jam misalnya berapa orang yang bisa dilayani, nah itu berarti mu, gitu ya. Oke, ini dua nilai yang harus kita ketahui. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan nilai L. L di sini adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Oke, coba saya kasih ilustrasi ya. Kita coba dengan Excel ya. Ilustrasinya begini. Oke, ini adalah sistem ya. Jadi di sini adalah sistem ya. Jadi dari ujung kedatangan di sini sampai selesai di sini adalah sistem. Nah, L di sini adalah jumlah rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Berapa jumlah pelanggan dalam sistem ini? Nah, itu L. Adalah lambda ya, lambda dibagi dengan mu dibagi lambda. Nah, itu adalah jumlah pelanggan dalam sistem ya. Kemudian ada W. W ini adalah waiting atau rata-rata waktu pelanggan dalam sistem. Jadi rata-rata W itu waiting ya, L itu long kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya supaya bisa membedakan ya dan memahami rata-rata waktu pelanggan dalam sistem W. Nah, di sini adalah 1 minus mu dikurangi lambda. Begitu. Jadi ada L, ada W. W itu waiting. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem ya. Rata-rata waktu dalam sistem. Begitu. Rata-rata waktu pelanggan dalam sistem. Jadi pelanggan di sini itu dalam sistem ini berapa lama? Ibaratnya begitu. Nah, itu W. Terus kemudian dalam sistem ini ada berapa pelanggan jumlahnya? Nah, itu L. Ya. Rumusnya ini. Kemudian satu lagi kalau yang kita bahas barusan dalam sistem ya. Nah, ini kita coba perkecil dalam antrian. Dalam antrian di sini,
dalam antrian di sini. Dalam antrian di sini jumlah pelanggannya berapa dalam antrian di sini, ya. Jadi yang datang di sini nggak dihitung ya. Dalam antrian di sini jumlah pelanggannya berapa? Nah, itu adalah LQ. Q itu kue, kue itu antrian, bahasa Inggrisnya begitu. Adalah ini rumusnya, lambda kuadrat dibagi mu dikalikan mu dikurangi lambda. Nah, di sini jumlahnya ada berapa yang ngantri begitu. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa tahu waktu. Nah, rata-rata waktu ngantri. Nah, ibaratnya begitu ya. Dalam antrian di sini berapa? Rata-rata waktu ngantri untuk mendapatkan pelayanan di sini berapa? Rumusnya ini. Ya, oke. Itu ya. Jadi yang perlu kita ketahui dalam rumusnya yang penting adalah pertama L, B, LQ, L, WQ. L itu adalah long, artinya jumlah pelanggan ya dalam sistem. Kalau W itu adalah waiting, yaitu waktu pelanggan dalam sistem. Kalau ada key-nya, key-nya itu ngantri, berarti di antrian ya. Jadi jumlah pelanggan di dalam antrian. Kalau WQ ini adalah waktu dalam antrian. Jadi pelanggan itu nunggu dalam antrian itu berapa lama. Jadi empat nilai di sini penting ya, yang harus kita ketahui. Dan ini kita hitung ya, nanti kita hitung. Gitu ya. Oke, ini sama. Jadi ini penjelasannya ada di sini. Oke, nah, sebagai contoh, jadi pertama dalam menerapkan model antrian, ya kita harus tentukan sistemnya dulu. Ya, sistemnya. Arti sistem di sini adalah, misalnya, contoh kita di sini adalah ini ada pencucian mobil ya. Artinya di sini adalah car wash. Nah, sistem antrian dalam pelayanan car wash itu adalah sistem antriannya kita tentukan apa. Gitu. Kemudian kita tentukan model antriannya. Model antriannya di situ menggunakan MM1, MM2 atau yang lainnya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. Misalnya ini menggunakan MM1 ya. Jadi ada kedatangan gitu ya, M artinya pola kedatangannya ya. Terus kemudian pola antriannya di sini distribusinya eksponensial, pola antriannya, pola kedatangannya distribusinya Poisson. Terus kemudian dilayani oleh satu fasilitas MM1 ya. Nah, berdasarkan observasi ya, tingkat kedatangan. Jadi waktu kedatangan rata-rata per jamnya 2. Maka di sini ditulis lambdanya 2 ya. Kemudian dilayani di sini ya dalam 1 jam itu 3 mobil. Dalam 1 jam 3 mobil. Di sini harus ada observasi ya. Jadi lambda sama mu ini dilakukan observasi. Oke, setelah dapat nilai rata-rata kedatangan sama rata-rata pelayanan, nah, maka kita dapat menghitung jumlah ya, jumlah mobil dalam sistem car wash ini, yakni L. Rumusnya ini, lambda dibagi mu dikurangi lambda. Nah, jadi kita dapatkan bahwa jumlah rata-rata mobil di dalam sistem car wash di sini adalah 2 mobil ya dalam sistem ya. Dalam sistem itu berarti dari sini sampai sini selesai. Nah, kemudian W. Nah, W di sini adalah waktu. Waktu mobil di dalam sistem ini. Kalau tadi kan jumlah ya, L itu jumlah mobil. Nah, waktu yang dibutuhkan mobil ini di dalam sistem ini berapa lama? Nah, itu rumusnya 1 minus mu dikurangi lambda. Nah, di sini didapatkan 1 jam. Jadi di dalam sistem ini itu mobilnya itu selama 1 jam. Begitu ya. Selama 1
Oke, selanjutnya kita coba perdetil ya. Ini kan di dalam sistem. Nah, bagaimana kalau yang ada di dalam antriannya? Di dalam antriannya. Nah, artinya apa? Jumlah mobil yang ngantri untuk dilayani itu berapa dalam antriannya. Nah, makanya kita gunakan LQ. Jumlah mobil dalam antrian itu kue ya. Kue itu antrian ya. Lambda kuadrat dibagi mu ini. Sekitar ini. Di dalam antrian ini posisinya di sini ya. Antrian itu sebelum untuk dilayani ya, dia sudah ngantri sebelum dilayani. Nah, jumlah mobilnya 1,33 ya. Kalau di sini berarti dibulatkan 1 ya. Jadi gitu. Jadi rata-rata jumlah mobil berada dalam antrian 1 gitu. Atau mungkin boleh dibulatkan ke atas 2. Kemudian waktu. Jadi waktu waktu sebelum dilayani itu rata-rata berapa? Berapa menit? Berapa jam gitu ya. Karena kita apa satuannya jam ya, kita hitung di sini pertama jam ya. Jadi sini lambda ini 2/3 jam. Nah, berapa menit? Sekian 2/3 sama dengan 40 menit. Jadi eh, lama waktu menunggu rata-rata sebelum dilayani ya di dalam antrian ini nunggunya adalah sekitar 40 menit. Gitu ya. Nah, kita dapatkan informasi penting dalam sistem antrian ya. Nah, kemudian satu lagi yang penting di sini adalah apa? Di sini adalah nilai apa? Kesibukan di sini atau utilitas. Istilahnya begitu. Prosentase fasilitas karbos di sini sibuk atau kesibukan di sini di dalam sistem ini itu berapa persen? Berapa persen? Nah, di sini rumusnya adalah mudah ya. Lambda dibagi mu, 2 dibagi 3. 63, 67% kesibukannya. Artinya, kita bisa mengurangi 1 minus 0,67. Artinya ada 0,33 atau 33% bahwa sistem di sini itu nganggur. Sistem karbonnya adalah idle. Idle itu nganggur ya. Jadi ini contoh ya, contoh untuk yang single ya, single channel ya, single channel. Ini single channel satu. Jadi satu fasilitas pelayanan. Oke. Kemudian yang di bawah di sini sebenarnya di sini kita bisa menghitung kemungkinan atau probabilitas atau peluang berdasarkan dari perhitungan eh, ini utilitas di sini ini utilitas ya, bahwa di situ utilitasnya adalah 67% itu sibuk dan 33% adalah idle atau kosong atau nganggur. Ini bisa kita hitung dari sini ya. Oke. Nah, rumusnya ini. Jadi 2/3 di sini adalah didapatkan dari utilitas, utilitas, utilitas. Utilitas tadi didapatkan dari mana? Didapatkan dari utilitas itu adalah lambda per mu. Gitu. Lambda ini adalah kedatangan ya. Jadi rata-rata kedatangan jumlahnya berapa, waktu berapa, kemudian rata-rata pelayanan berapa. Nah, itu adalah utilitas. 2/3 di sini ya. Nah, apabila kemudian dipangkatkan KK di sini adalah jumlah, kalau dalam di sini adalah pelanggan mobil ya, Kak. Nah, artinya begini, kita bisa menghitung berdasarkan dari utilitas di sini berapa probabilitas ya. Misalnya ada tiga mobil ya. Eh, ada 3 mobil bisa dilayani. Ini berapa probabilitasnya ada 3 mobil di sini, di dalam sistem di sini, di dalam sistem di sini, ya. Nah, itu kita masukkan kayaknya di atas ini 3+1 kita pangkatkan ketemu di sini. Ini sudah saya coba hitung ya di sini ya. Nanti filenya di sini juga saya kasihkan ya.
peluang terdapat lebih dari tiga mobil ya, sorry, tiga mobil di sini, tiga mobil dalam sistem di sini. Jadi berapa peluang terdapat lebih dari tiga mobil ya, dalam sistem Karbos yang jadi contoh kita adalah 19,8% ya, begitu. Oke. Artinya di sini sebenarnya sistem Karbosnya di sini nggak seberapa rame ya. Artinya kalau lebih dari tiga mobil di dalam sistem itu hanya 19%. Nah, kalau di sini kan peluang di sini kan ini K sama dengan 0. Di sini adalah peluang eh, terdapat lebih dari satu, artinya satu ya. Nah, berarti mulai dari satu kan ini di sini. Mulai dari satu. Itu sebesar 67%. 67%. Ya. Jadi minimal ada satu. Ada satu di dalam sistem Karbos itu mobilnya ada satu. Jadi sebenarnya nggak seberapa ramai di sini ya. Satu lagi ya, misalnya kita ada pom bensin ya, ada pom bensin. Nah, di sini rata-rata kedatangan yakni alfa ya, alfa itu 20 ya. Kemudian rata-rata yang dilayani bisa dilayani ya itu ini 25 dalam jam ya, dalam jam. Ini miu ya, berarti ini miu. Ini miu. Nah, pertama yang bisa kita hitung di sini untuk mengetahui efisiensi dari sistem antriannya di sini, ini kan single ya, single channel ya. Nah, kita hitung dengan menggunakan pertama RU-nya atau utilitasnya. Coba kita hitung di sini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah, jadi sebenarnya ini rata-rata kedatangannya, di sini rata-rata pelayanannya 25 mobil ya, per jam. Ini 20 mobil per jam. Oke, ini adalah utilitasnya. Utilitasnya eh, dalam sistem ini dalam sistem SPBU di sini ini kedatangan dibagi dengan pelayanan di sini 80. Jadi kesibukannya sekitar 80% ya. Oke, artinya idlenya nganggurnya ya adalah 0,20 gitu ya, 0,20. Nah, ini kalau misalnya terlalu sibuk, misalnya 95% ya, itu juga bisa kewalahan. Dan itu juga tidak bagus ya. Jadi baiknya sih memang diatur, disetting supaya ada idle, ada kosong itu berapa persen gitu ya. Berapa persen ini bisa dibuat untuk yang lainnya ya. Yang lainnya. Misalnya untuk membersihkan tempat dan lain-lain ya. Gitu. Kemudian eh, berapa jumlah yang ngantri di dalam sistem ya. L ini jumlah yang ngantri di dalam SPBU itu berapa. Nah, di sini eh, lambda per ini dikurangi lambda. Ada 4 4 mobil ya, 4 mobil yang ngantri di dalam SPBU. Di dalam sistem SPBU 4 mobil. Gitu ya. Di dalam sistem 4 mobil yang ngantri. Nah, kemudian berapa jumlah yang mau dilayani, artinya di dalam antrian. Jadi di dalam antrian posisinya kan di sini ya, antrian. Nah, di sini, sini. Kalau tadi kan sistem di sini ya, ada 4 mobil di dalam sistem SPBU. Tapi berapa jumlah yang mau dilayani ngantri di sini, ngantri di sini. Ya, nah, itu adalah LQ. Nah, LQ-nya di sini. Nah, sekitar 3,2 ya, 3 lah ya, 3 kendaraan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara L di sini atau LQ di sini adalah jumlah objeknya ya. Kalau sini pelanggannya mobil ya mobil ya. Tapi kalau kita menghitung W di sini adalah waktu.
Nah, W di sini kan jumlah waktu, rata-rata waktu ya menunggu di dalam sistem, SPBU di sini dari awal sampai akhir itu berapa lama. Nah, di sini 12 menit. Hitungannya ini ya, 1 minus ini 0,2 jam atau 12 menit. Nah, kemudian lagi diperdetil lagi berapa lama waktu menunggu di dalam antriannya sebelum dilayani itu berapa lama ya. Ini rumusnya. Nah, 9,6 menit. Cukup lama ya, berarti di sini cukup lama 9,6 menit ya. Oke. Jadi kalau yang nunggu ini 12 menit itu sejak datang. Jadi misalnya mobil A ya, datang seret begitu. Dia belum masuk antrian ya. Jadi masih kedatangan seret sampai dia selesai dilayani itu 12 menit. Tetapi eh, kalau ini lama waktu ngantri di sini artinya dia dilayani. Belum dilayani, nah itu dia nunggu berapa lama? 9,6 menit. Nah, ini berarti lama, 9,6 menit. Jadi dia menunggu sebelum dilayani itu lama, 9,6 menit. Ini situasinya seperti sekarang ya, karena ngantrinya di SPBU cukup lama ini. Ada kenaikan harga pertama, terus pertalitnya agak berkurang sehingga agak lama. Ini bisa kita cek ya. Oke, baik. Harapannya bisa dipahami ya. Oke, kemudian bagaimana kalau channelnya atau jumlah pelayanannya lebih dari satu? Kalau contoh kita sebelumnya itu adalah satu. Nah, bagaimana kalau lebih dari satu? Sebagai contoh di sini, ini ada multi channel, ada channel satu, pelayanan kedua, pelayanan ketiga, pelayanan ketiga. Nah, misalnya ada tiga. Bagaimana kita ngitungnya? Nah, di sini model sistemnya adalah MM3. Artinya di sini ada tiga channel. Ya, ada tiga channel. Nah, di sini sama sebenarnya. Nah, kita tinggal mengalihkan tiga di sini. Nah, artinya di sini kita kan pertama kita eh, menghitung utilitasnya atau apa kesibukannya di situ, yakni lambda dibagi mu. Jadi rata-rata waktu kedatangan dibagi rata-rata waktu pelayanan. Nah, rata-rata pelayanan kan ada tiga channel, maka kita kalikan tiga di sini. Gitu ya, sederhana sama sebenarnya. Ya, ini akan kita dapatkan kesibukan di sini. Nah, kemudian kita menghitung. Ini rumusnya ya, memang agak rumit di sini. Nah, tapi coba kita langsung ke contoh ya. Contohnya, nah sebagai contoh begini. Sebagai contoh, coba kita hitung dengan Excel. Nah, ini ya. Jadi di sini ada misalnya di sini contohnya adalah rumah sakit ya. Di situ ada IGD, ya IGD itu ada beberapa ruang, ada tiga ruang ya. Nah, masing-masing ruang ya itu kedatangannya ya, alfa ya. Oh lambda sorry, lambda kedatangannya 12 pasien per kedatangan. Nah, kemudian eh, rata-rata pelayanan itu 5 pasien per jam. Ini dalam jam ya. Jadi di dalam masing-masing ruangan IGD di sini ya, itu rata-rata rata-rata kedatangan ada 12 pasien. Kemudian rata-rata dilayani ada 5 pasien per jam. Nah, maka probabilitas ataupun probabilitas kesibukannya di sini adalah ini 12 dibagi 3 dikalikan 5. 0,8 atau 80%. Nah, ini ya. Artinya nganggurnya atau idle-nya adalah 0,2 gitu ya. Oke, ini identifikasi ya. Lambdanya ada 12. Ini kedatangan ada 12, dilayani
ada 5 pasien. Nah, di sini ada 3 ruang pelayanan di IGD ini. Ada 3. Berarti di sini servernya channelnya ada 3 atau server boleh ya. Channelnya ada 3. Oke, nah, pertama kalau ada multi channel, ada 3 ya di sini ya. Nah, kita ngitungnya berapa jumlah pasien yang ngantri sebelum dilayani itu berapa jumlah pasien yang ngantri sebelum dilayani. Rumusnya ini. Jadi probabilitas nganggur ya di sini dikalikan lambdanya ini ya. Kemudian dibagi mu itu rata-rata dilayani berapa orang ya. Kemudian dikuadratkan. Jadi pembagian ini dikuadratkan dengan jumlah servernya, jumlah channelnya ada 3 ya, 3 dikalikan P-nya adalah ini kesibukannya tadi ya, probabilitas sibuknya. Oke ya. Kemudian dibagi SS ini channelnya ya ada 3 di faktorial ya, faktorial. Nah, misalnya 3 faktorial itu bagaimana hitungnya? Faktorial ini kan sama dengan begini. 3 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial ya. Oke, ini dikalikan 1 minus probabilitas ini ya, kemudian dikuadratkan. Nah, ini sudah saya hitung ya. Nah, ini jadi kita hitung manual misalnya. Ini yang atas ya, pembilang ya. Atas. Kemudian yang bawah di sini penyebut ini. Nah, rumusnya ada di sini ya. Nah, kemudian kita bagi ini hasilnya ini. Nah, jadi jumlah pasien dalam antrian di sini dengan 3 channel ya, dengan 3 channel atau 3 ruang pelayanan ada 9,2 pasien yang ngantri gitu. Kemudian jumlah pasien kita ketahui sudah. Bagaimana dengan jumlah rata-rata waktu tunggu? Nah, kalau jumlah pasien sekian, nah, lama waktu nunggu ya pada antrian sebelum dilayani adalah ini LQ di sini dibagi dengan lambda. Lambda itu kedatangan ya. Nah, ini. Jadi ini dibagi ini. Nah, lama waktu nunggunya sekitar 0,768 jam. Ya, kalau kita menitkan sekitar ini 46 menit. Jadi seorang pasien itu nunggu sebelum dilayani ngantri begitu ya. Nah, itu 46 menit. Ini apakah sudah bagus ataukah cukup ataukah kurang? Nah, ini perlu dievaluasi. Makanya ini penting ya. Jadi kita dapatkan nilai ini. Kemudian kalau ini kan dalam antrian. Kalau secara umum dalam sistem bagaimana? Dalam sistem artinya dari sini ini sistem ya. Dari sini sampai sini selesai itu sistem. Nah, kalau ngantri itu adalah di sini. Kenapa kita juga melihat dalam satu sistem dari sistem sini ya, sistem sini sampai sini. Karena kita supaya tahu ke kesibukan begitu secara keseluruhan. Jadi kita bisa memperbaikinya begitu. Nah, makanya di sini kita juga menghitung ya secara sistem. Jumlah pasien di dalam sistem. Jumlah pasien di dalam sistem ini hitungnya adalah lambdanya di sini ya. Lambdanya tadi ini 12 ini ya. Nah, dikalikan W. Nah, ya. W-nya ini ya. W-nya di sini ya. Oke, ini belum kita hitung ya W-nya. W-nya di sini adalah jumlah rata-rata waktu tunggu dalam sistem. Jadi nunggu dalam sistem di sini berarti nunggu dalam antrian ya ditambah dengan 1 plus mu. Mu ini adalah rata-rata kedatangan ya. Rata-rata antrian. Oke, sekian. Dalam menit
58 menit. Ya, 58 menit. Artinya apa? Nunggu selama dalam sistem antrian pelayanan UGD tadi itu sejak datang ya, sejak datang terus kemudian ditambahi ngantri ya, itu 58 menit gitu. Nah, kemudian eh, jumlah pasien di dalam sistem UGD ini itu berapa jumlahnya? Nah, ini lambda itu jumlah yang datang ya, dikalikan jumlah yang ngantri begitu. Jumlah waktu yang datang, jumlah kedatangan dikalikan jumlah yang ngantri. Gitu. Ini dikalikan ngantri di sini 12. Nah, sekian 11,6. Kalau dibulatkan 12 pasien. Artinya begini, artinya dengan sistem yang dibuat ini, dengan sistem yang dibuat di sini bahwa UGD di sini itu dirancang atau dibuat untuk 12 pasien dalam satu sistem ini. Artinya dalam 1 jam ya ini ya. Ini kan satuannya jam. Jadi pihak rumah sakit mengharapkan 12 pasien berada dalam sistem untuk setiap jamnya. Nah, jadi ini penting untuk merencanakan begitu ya. Kita bisa membuat suatu sistem antrian itu yang efektif, yang tidak menunggu lama. Nah, itu berapa jumlah orangnya di situ. Maka di sini dengan menggunakan MM3, nah, di sini ya konfigurasinya modelnya MM3 itu dalam 1 jam itu 12 pasien. Nah, kalau misalnya ini terlalu lama ini begitu. Misalnya begitu ya. Nah, maka MM3 di sini bisa kita tambahi misalnya MM4 ya. Atau mungkin ini terlalu cepat ya. Bisa kita maklumi. Artinya mau bisa ditambah lagi ya. Enggak 12 pasien, bisa eh, apa dikurangi lagi menjadi 10 dan lain-lainnya. Maka ya harus harus dirubah konfigurasinya di sini MM3. Oke, itu ya. Jadi di sini kita melakukan evaluasi pertama secara tahapan. Ini pertama kita menghitung nilai probabilitas kesibukan atau utilitasnya di sini ya. Ini utilitasnya. Ya. Ini pertama yang kita hitung. Ya. Nah, kemudian kita menentukan di sini jumlah pasien dalam antrian berapa. Ya, menentukan jumlah pasien dalam antrian itu berapa. Nah, kemudian kita menentukan rata-rata waktu tunggu dalam antrian berapa. Gitu ya. Kemudian kita menentukan dalam sistem. Ini kan dalam antrian ya, dalam antrian. Nah, dalam sistem itu waktu tunggunya berapa. Gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan jumlah pelanggan atau konsumen dalam antrian itu sebaiknya berapa. Dalam sistem itu sebaiknya berapa. Nah, ini kalau bisa kita tentukan, kita identifikasi, maka kita bisa membuat yang namanya evaluasi. Oke, selanjutnya kita mencoba melihat model biayanya ya. Jadi mengevaluasi, kalau tadi evaluasi di sistem sama antriannya, kita mengevaluasi biayanya. Sebagai contoh begini. Nah, dalam model biayanya di sini rumusnya sederhana ya. Jadi total cost itu adalah biaya pelayanan per jam. Jadi biaya pelayanan per jam serve cost ditambah dengan biaya menunggu waiting ya per jam per orang atau per konsumen. Jadi itu di total biaya pelayanan per jam ditambah
biaya menunggu per jam per orang berapa. Nah, di sini sebagai contoh misalnya ya, ini ada bongkar muat, ada bongkar muat. Nah, ini ada truk ya. Jadi, nah, ada truk di sini, ini ya, truk. Nah, truk di sini memiliki kelompok ya, kelompok dan membongkar, dia bongkar ya, bongkar di truk itu eh, dengan nilai 0,8 N. N itu jumlah yang dibongkar ya di situ. Artinya berapa truk begitu ya, berapa truk per hari, ya kan? Berapa truk per hari. Nah, jadi kemudian ada informasi lagi ya, biaya yang dikeluarkan truk untuk membongkar. Nah, ya, biaya yang dikeluarkan truk untuk membongkar itu 300.000 ya. Kemudian biaya untuk eh, pekerja yang muat, ini kan bongkar muat ya, bongkar muat itu 105.000 per hari. Nah, di sini kita menghitungnya dengan menggunakan total cost di sini. Pertama, kita tentukan biaya pelayanan. Biaya pelayanan di sini kan berarti yang muat, ya, yang muat di sini, yang muat ini 105.000, 105.000. Dikalikan N ini berarti dikalikan jumlah truknya yang dimuat begitu kan, pemuatan begitu. Biaya pelayanan karena di dalam di situ kan apa yang muat ya, yang muat, yang ngangkut itu biayanya berapa per hari. Ya, dikalikan N berarti dikalikan jumlah truknya. Ya, biaya pelayanannya di situ. Kemudian biaya nunggu, biaya nunggu, biaya nunggu per jam per pelanggan, per jam per pelanggan. Biaya nunggunya di sini adalah 300.000, 300.000 ya per jam per pelanggan. Nah, di sini eh, per hari ya, per jam itu artinya di sini dihitung ya 0,82 atau 0,8 N. N ini jumlah truk ya, jumlah truk itu, jumlah truk ya. Nah, jadi rumusnya sebenarnya adalah di sini ini ya. Jadi eh, lambda, nah, lambda dibagi mu minus lambda. Nah, di sini lambdanya di sini lambda apa? Lambda di sini adalah waktu jumlah kedatangan. Jadi truknya itu datang ya memang harus satu-satu ya. Satu-satu eh, jadi satu dikurangi rata-rata apa rata-rata dilayani, rata-rata dilayani di sini adalah 0,8 N. N ini jumlah truknya. Rata-rata dilayani dikurangi lambda. Lambda, lambda di sini kan tadi kedatangan ya. Lambda ini kedatangan, ini adalah pelayanan. Jadi jumlah waktu pelayanannya. Oke, yang dilayani ada N, berarti ada N truk ya. Maka dikalikan di sini biaya nunggunya kan begitu, biaya nunggunya. Jadi eh, yang menjadi perhatian di sini adalah pertama biaya menunggu ya, biaya menunggu dikalikan dengan ini L-nya. Jadi jumlah di dalam sistem, jumlah ngantrinya truk ya di dalam sistem, jumlah ngantrinya truk di dalam sistem. Yakni kedatangan lambda 1 dibagi dengan rata-rata pelayanan, rata-rata pelayanan. Karena kita ada N truk ya. Nah, ini bisa satu, bisa dua, bisa tiga begitu ya. Ini dalam masukkan rumusnya. Ini, ya. Ini jadi di sini adalah biaya menunggu waiting eh, per jam per pelanggan di sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan misalnya di sini truknya satu berapa?
biayanya. Truknya 2, biayanya berapa? Truknya 3, biayanya berapa? Truknya 4, biayanya berapa? Total cost-nya. Nah, kita simulasikan di sini. Nah, misalnya truknya satu ya, truknya satu apa? Nah, ini truknya 2 ya, truknya 2 sekian, truknya 3 sekian, truknya 4 sekian. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan suatu nilai total cost ya, yang paling kecil, yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini jumlah truknya ada 3. Ada 3 itu menunjukkan nilai yang paling biaya yang paling rendah per hari. Artinya apa? Di sini dengan sistem ini kan sistem bongkar muat ya, bongkar muat. Di situ menunjukkan bahwa dalam sistem antrian bongkar muat di situ sebaiknya di dalam sistem itu jumlahnya ada 3 saja. Di dalam sistem itu ada 3 saja. Jadi kita bisa membuat beberapa beberapa tempat berarti beberapa tempat, misalnya tempat satu itu dalam satu hari ya, di dalam satu hari ini kan hari ya, itu 3 gitu. Kemudian di sisi lain kita buat sistem bongkar muat lagi itu 3 gitu. Di tempat lain kita buat sistem lagi itu ada 3 truk dalam satu hari gitu. Nah, itu akan menghasilkan suatu biaya dalam sistem antrian yang paling kecil di sini, paling kecil. Nah, di mana biaya biaya dari antrian di sini kan unsurnya ada 2, biaya pelayanan per jam sama biaya menunggu. Karena menunggu itu penting. Artinya begini, menunggu itu juga harus ada kita rupakan biaya per jam per pelanggan. Gitu ya. Jadi di sini ini unsur biaya total cost ini kan paling rendah di sini, posisinya di sini. Oke, baik. Jadi kesimpulannya di sini di dalam teori antrian, model sistem antrian, pertama yang bisa kita dapatkan eh, pertama adalah kita bisa membuat evaluasi evaluasi efisiensi ya dari sistem antrian ya. Dengan cara apa? Tadi kita bisa mengetahui dari nilai pertama parameternya ya. Parameter yang harus kita ketahui adalah lambda. Lambda di sini adalah rata-rata kedatangan ya. Kemudian mu, mu di sini adalah rata-rata yang dilayani berapa. Dari nilai di sini kita bisa dapatkan pertama adalah jumlah ya, jumlah yang di jumlah yang dilayani dalam sistem itu adalah L. Jumlah yang dilayani dalam sistem itu berapa konsumen atau berapa pelanggan begitu L. Kemudian juga kita bisa dapatkan rata-rata waktu dalam sistem itu W. Rata-rata waktu dalam sistem. Kemudian juga kita dapatkan jumlah pelanggan di dalam antrian, artinya yang mau dilayani itu berapa LP. Kemudian kita bisa dapatkan rata-rata waktu ngantri mau dilayani itu berapa, itu WG. Kemudian kita juga bisa dapatkan suatu nilai kesibukan, probabilitas atau utilitas sibuknya itu berapa persen, berapa probabilitasnya. Nah, artinya kebalikannya nganggurnya itu berapa, gitu. Nganggurnya itu berapa? Berarti probabilitas nolnya nol begitu ya. Itu berapa? Ya. Nah, di sini ini bergantung kepada model konfigurasi sistem antriannya. Apakah single ya ataukah multiple lebih dari satu. Tapi di depan kita kasih contoh ya, single itu seperti apa, multiple juga seperti apa.
Nah, kemudian yang perlu kita resume lagi yang penting adalah biaya. Jadi model biaya dari sistem antrian. Nah, model biaya dari sistem antrian ini bisa kita ketahui dari ini total ya, total dari biaya pelayanan ya, persatuan waktu, apakah itu jam ataukah hari begitu ya. Nah, ini ditambah dengan biaya menunggu. Nah, ini biaya menunggu ini juga penting. Biaya menunggu persatuan waktu per pelanggan gitu. Nah, ini juga harus kita hitung di sini supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi biayanya berapa gitu. Nah, seperti ini ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ke akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.